Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan mekanisme pelaksanaan tes seleksi pengangkatan honorer menjadi P3K. Beberapa waktu yang lalu Menpan sudah menyatakan bahwa tes ini hanya formalitas. Apakah memang seperti demikian? Kita simak selengkapnya di video ini. Rekan-rekan sekalian, seleksi P3K 2024 pada tahun ini seperti dengan tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem komputer assist test atau CAT BKN. Tesnya pun bukan sekedar formalitas sehingga dipastikan persaingan honorer cukup ketat. Jadi ini menjadi perhatian bagi rekan-rekan honorer bahwa seleksi P3K ini bukan sebuah formalitas. Jadi rekan-rekan harus memiliki persiapan yang cukup agar supaya bisa mendapatkan formasi atau bisa lulus pada pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu pada tahun ini. Itu yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Kedua yang menyebutkan bahwa berdasarkan Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme pengadaan P3K tenaga teknis, isinya relatif ada keberpihakan kepada honorer. Jadi memang dari Kepmenpan RB ini cukup berpihak kepada honorer. Ia memberikan apresiasi kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang telah mengeluarkan Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Itu menjadi harapan besar bagi para honorer teknis atau tenaga administrasi untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Pada setiap poin, alhamdulillah honorer K2 menjadi prioritas utama dalam setiap urutannya. Artinya bisa dipahami honorer K2 memiliki prioritas dibanding non-ASN atau non-K2 meskipun mereka terdata juga di BKN. Kemudian rekan-rekan, ia mengatakan setidaknya ada 4 poin mendasar dalam Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 itu sebagai acuan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun ini. Yang pertama adalah para tenaga honorer kedua itu bisa menjadi prioritas di dalam pengangkatan pada tahun ini. Kemudian yang kedua terkait soal-soal dalam tes P3K masih sama jumlahnya, yakni 145 soal, terdiri dari kompetensi teknis sebanyak 90 soal, manajerial 25 soal, dan kultural 20 soal, serta wawancara 10 soal. Jadi seleksi tahun ini jumlah soalnya itu mencapai 145 soal, kompetensi teknis sebanyak 90 soal, yang mana yang dikatakan sebagai kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini tentu berkaitan dengan jabatan yang rekan-rekan lamar ya. Jabatan yang rekan-rekan lamar itu misalnya rekan-rekan melamar sebagai jabatan penguji kendaraan bermotor, biasanya kompetensi teknis atau soal-soal kompetensi teknis berhubungan dengan jabatan itu, jabatan penguji kendaraan bermotor. Begitupun dengan yang lainnya, biasanya untuk jabatan arsiparis contohnya, jabatan arsiparis tentu soal-soal kompetensi teknisnya itu berhubungan dengan jabatan arsiparis. Di mana bisa didapatkan contoh-contoh soal itu, rekan-rekan bisa mencari atau searching di Google terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan arsiparis. Dan biasanya nanti Menpan RB akan menerbitkan surat keputusan terkait dengan materi soal ya, materi soal pelaksanaan CAT pada tahun 2024 ini. Jadi rekan-rekan perlu belajar serius agar supaya rekan-rekan bisa lulus dan bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu ada juga soal manajerial dan kultural sebanyak 20 poin serta wawancara 10 poin. Untuk seleksi wawancara bukan dilakukan dengan tatap muka, akan tetapi juga dilakukan melalui pemberian soal ke dalam bentuk CAT. Jadi rekan-rekan bisa mempelajari hal itu agar supaya rekan-rekan bisa mendapatkan nilai yang maksimal di tes CAT ini. Artinya honorer itu memang siap-siap bertarung menjawab soal di sistem CAT BKN. Kemudian poin yang ketiga yang didapat dari Kepmenpan RB nomor 347 tentang mekanisme pengangkatan honorer teknis dan administrasi, yakni tidak ada passing grade, artinya melainkan peringkat terbaik.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya ada passing grade, akan tetapi pada tahun ini sistemnya tidak mengacu kepada nilai ambang batas atau passing grade, akan tetapi berdasarkan atau menggunakan mekanisme perankingan. Jadi rekan-rekan harus mendapatkan nilai semaksimal mungkin agar supaya bisa mencapai masuk perankingan, artinya dikaitkan dengan formasi yang ada. Jika misalnya rekan-rekan melamar pada formasi yang jabatannya atau formasinya hanya 5 orang, maka rekan-rekan setidaknya bisa masuk 5 besar agar supaya bisa diangkat menjadi P3K pada tahun ini. Jadi honorer memang harus berupaya mendapatkan nilai tinggi agar bisa masuk ke dalam peringkat terbaik. Kemudian yang keempat adalah pada poin ke-29 dan 30. Itu berbunyi tentang kelulusan seleksi dilakukan secara berurutan, mulai dari honorer K2, non-ASN yang terdata di BKN, serta non-ASN yang belum terdata di BKN. Untuk non-ASN yang belum terdata di BKN ini, sesuai dengan Kemenpan-RB itu memiliki masa kerja paling tidak minimal 2 tahun masa kerja. Jadi maksudnya di sini adalah hal ini adalah prioritas ya, honorer K2. Jika memang di formasi itu atau di seleksi itu terdapat honorer K2, maka honorer K2 mendapatkan prioritas pertama untuk bisa diangkat atau lulus pada formasi itu. Jika masih ada sisa kuota, maka sisa kuota ini akan diberikan kepada non-ASN atau honorer yang telah terdata di database BKN. Setelah itu, jika memang masih ada sisa kuota, maka non-ASN yang belum terdata di BKN bisa mendapatkan kuota itu. Lalu bagaimana jika non-ASN mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada honorer kedua? Tetap honorer kedua yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan, ini mungkin berita yang baik bagi honorer kedua, oleh karena memang dia mendapatkan afirmasi prioritas pada seleksi pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini. Dan untuk non-ASN yang telah terdata di database BKN, saya sarankan apabila melamar di jabatan formasi P3K, silakan melamar yang memang kurang honorer K2-nya. Jangan sampai rekan-rekan mendapatkan nilai yang tertinggi, akan tetapi di formasi itu ada honorer K2 yang melamar, maka tentu honorer K2 yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi ini bisa menjadi perhatian bagi rekan-rekan honorer agar supaya bisa mempertimbangkan pada jabatan-jabatan yang dilamar pada tahun 2024 ini. Kemudian rekan-rekan, selain itu isi Kemenpan-RB nomor 347 tahun 2024 ini masih bersifat umum karena bukan hanya 1,7 juta honorer yang masuk di database BKN saja. Kalau seperti itu, maka persaingan akan sangat ketat karena kualifikasi prioritas meski K2 tetap harus bersaing dengan pelamar umum. Nah, demikian rekan-rekan informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.